warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Nah, saya akan langsung menjelaskan tentang kerangka konseptual pengguna dan kebutuhan informasi. Nah, di dalam kerangka konseptual ini dijelaskan siapa saja pemakai pengguna informasi keuangan itu, siapa yang membutuhkan, siapa yang menggunakan. Maka di sini saya sebutkan yang pertama adalah investor. Tentu saja berkepentingan terhadap laporan keuangan. Seorang investor tidak akan bisa menanamkan modal di suatu perusahaan kalau tidak menilai perusahaan tersebut mampu atau tidak untuk membayar dividen. Yang kedua, karyawan. Dalam kerangka konseptual ini juga disebutkan bahwa karyawan itu memiliki kepentingan. Dia adalah seorang pengguna laporan keuangan dan informasi untuk melihat apakah perusahaan mampu memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Kemudian memberi jaminan juga. Ini berkepentingan untuk melihat apakah perusahaan mampu membayar utang, kemudian pemasok dan kreditor lain untuk mengetahui mampu tidak menyelesaikan utang-utangnya, dan jatuh tempo pelanggan untuk melihat kelangsungan hidup perusahaan. 2. Tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Dan adapun hal-hal harus diperhatikan, yaitu yang pertama, memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kedua, memenuhi kebutuhan bersama sebagai besar pemakai. Yang ketiga, menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan menyediakan informasi non-keuangan. Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Adapun asumsi laporan keuangan, transaksinya harus dibangun. Asumsi-asumsi yang pertama adalah akrual, yang digunakan pengakuan itu dilakukan atau transaksi itu akan diakui pada saat terjadinya, bukan pada kas keluarkan. Yang kedua, asumsi kedua, kelangsungan usaha, artinya akan berlangsung terus-menerus. Ini nilai-nilai kualitas yang dimiliki oleh laporan keuangan. Yang pertama itu, laporan keuangan dapat dipahami caranya agar dapat dipahami dan mengikuti standar akuntansi. Mengikuti kerangka konseptual. Kedua, relevan. Laporan keuangan itu relevan atau transaksi. Transaksi itu relevan ketika informasi itu mempengaruhi keputusan ekonomi pemakaiannya. Kemudian landalan ini ketika laporan keuangan atau transaksi bebas dari pengertian yang menyesatkan dan bebas dari material. Kemudian kendala informasi relevan. Dan andai informasi tidak akan relevan dan andai apabila laporan keuangan itu disajikan tidak tepat waktu atau kadaluarsa, walaupun semua karakteristik kualitatif salah diterapkan, tetapi laporan keuangan disajikan tidak tepat waktu, maka akan sia-sia pembuatan laporan keuangan tersebut. Ya, itu tadi penjelasan tentang